Karena berbicara tentang ahli waris ini memang harus dibuktikan, apalagi yang memiliki hubungan dengan pihak ketiga. Oke. Nah, tadi cerita tentang Tuan Budi. Nah, sekarang nih ada namanya Madam Rosa. Oke. Madam Rosa meminjam uang sebesar 20 M ke bank. Oke. Dan dia memiliki agunan. Lalu apa yang terjadi nih kalau akhirnya hutang ini jatuh ke ahli waris? Baik. Dalam kondisi ketika pewaris meninggalkan hutang dan masih ada aset yang dijaminkan di bank, tentunya aset tadi harus dibaliknamakan, Alia. Oh gitu. Iya. Jadi tanah tersebut diahlinamakan, apa namanya? Dibaliknamakan ke ahli waris. Ya. Lalu nanti cara proses ke banknya ini bagaimana, Mit? Baik. Jadi proses balik nama ini bukan hal yang sederhana ya. Pertama, para ahli waris tadi setelah mereka mendapatkan akta pernyataan ahli waris, juga surat keterangan hak mewaris, membawa juga dokumen keluarga, identitas pribadi ke pihak bank sebagai kreditur. Jadi sifatnya seperti melaporkan diri begitu. Bercerita, saya adalah ahli waris dari Madam Rosa. Kami bermaksud untuk menyelesaikan proses hutang yang masih berjalan di bank ini. Nah, lalu mereka akan diberikan edukasi. Edukasi dan informasi untuk membayar pajak-pajak yang harus dibayar. Contohnya, nanti di sana ada yang namanya pajak waris, membayar juga yang namanya BPHTB. Oh, itu tetap dibayar ya? BPHTB itu juga harus dibayar oleh ahli waris. Karena apa? Karena mereka memiliki aset yang baru, aset tanah yang didapatkan dari proses pewarisan. Nah, jadi tanah yang tadinya dijaminkan masih atas nama Madam Rosa, dibalik nama menjadi nama para ahli waris. Ini kan ada proses hukum yang berjalan, ada administrasi di sana, dan ada pajak yang harus dibayarkan ke negara. Nanti kita akan tampilkan kisaran dan biaya apa saja sih yang harus ditanggung ahli waris hanya untuk menyelesaikan proses balik nama ini. Mereka membalik namakan aset yang belum tentu bisa mereka kuasai. Karena apa? Karena aset tadi masih dijaminkan di bank. Dan sertifikatnya juga masih dijaminkan di bank ya? Benar. Sertifikat itu akan menjadi milik mereka dalam penguasaan para ahli waris kalau hutang-hutangnya sudah diselesaikan. I see. Begitu. Jadi ketika terjadi proses pewarisan hutang demikian, yang dilakukan adalah bertanya dan meminta penjelasan dari pihak bank agar sertifikat tanah maupun aset tanah yang sedang dijaminkan sebagai jaminan pelunasan hutang bisa dipinjam sementara untuk balik nama. Begitu. Nah, katakanlah kalau si Madam Rosa ini ternyata punya tanah yang harganya di atas hutang tersebut. Nah, Mit, katakanlah misalnya si Madam Rosa ternyata memiliki tanah yang diagunkan itu seharga nilainya lebih dari hutang yang dimiliki. Of course, para ahli warisnya ingin memperjuangkan hak atas tanah tersebut. Bagaimana nih proses yang harus dilalui oleh para ahli waris? Oke, baik. Jadi sebenarnya memang aset yang dijaminkan tentu nilainya lebih besar dari hutang. Karena dari pihak bank kan sudah melakukan valuasi dan untuk menganalisa itu sebelum kredit diberikan ya. Nah, kalau memang para ahli waris ingin menguasai kembali aset yang nilainya cukup besar tadi, yang dilakukan adalah lunasi hutangnya. Ini menyangkut juga dengan kemampuan dari para ahli waris. Jika memang dirasa cicilan setiap bulan yang harus ditanggung terlalu besar,
ya bisa diajukan restrukturisasi kredit. Oh, jadi restrukturisasi dengan nama ahli waris tapi ya? Betul. Oke. Gitu. Karena percuma juga sudah dilakukan balik nama atas aset tadi. Kalau ternyata pada saat proses pembayaran cicilan tidak bisa disanggupi begitu. Karena hitungan cicilan pokok tadi kan berdasarkan kemampuan Madam Rosa, begitu. Benar juga. Kalau ternyata ahli warisnya tidak memiliki kemampuan yang sama, sebaiknya disarankan untuk mengajukan restrukturisasi kepada pihak bank. Poinnya adalah untuk memastikan supaya cicilan tetap jalan sampai tenornya selesai, aset bisa kembali ke tangan para ahli waris. Begitu. I see. Kita akan uraikan ya satu-satu. Oke. Yang pertama, ada yang namanya pajak penerima waris. Pajak penerima waris ini akan dihitung dengan memperhatikan nilai jual objek pajak berdasarkan angka yang tertera di PBB. Nah, teman-teman boleh lihat nih sekarang. Coba dilihat PBB yang ada di rumahnya. Di sana ada ditunjukkan harga tanah dan harga bangunan yang dihitung per meter persegi. Nah, nilai itu dikalikan dengan luas tanah dan luas bangunan teman-teman sekalian. Kita contohkan ya, misalnya luas tanahnya 280 meter persegi. Nilai yang tercantum di PBB adalah 3.745.000 per meternya. Maka cara menghitung NJOP-nya adalah 280 dikali 3.745.000. Hasilnya adalah 1.048.600.000 rupiah. Angka ini bisa teman-teman jadikan sebagai nilai minimum kalau teman-teman bermaksud untuk menjual tanah. Nah, di atas tanah itu kan ada bangunan yang berdiri juga. Kalau bangunannya 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai, itu ada hitungan luasnya juga. Misalnya, luas bangunannya 400 meter persegi. Nilai bangunan 2.625.000 per meter. Maka NJOP-nya tinggal dikalikan seperti menghitung tanah tadi. Didapatkan angka 1.050.000.000. Nah, keduanya di total menjadi 2.098.600.000 rupiah. Mewah sekali ya rumahnya. Nah, harga yang bisa teman-teman jadikan sebagai patokan, misalnya teman-teman mau lakukan jual beli tanah dan bangunan, bisa menggunakan angka yang ada di PBB tadi. Nah, setelah mendapatkan NJOP, kita hitung nih pajak warisnya. Pajak warisnya bisa dihitung dengan cara nilai jual objek pajak dikurangi dengan 350 juta. Ini adalah rumus yang sudah pasti untuk lokasi tanah yang berada di wilayah DKI Jakarta. Dikalikan 5%. 5% ini pun adalah rumus yang sudah pasti karena perhitungannya untuk pajak waris. Dari angka-angka tadi, kita dapat hasil sejumlah 87.430.000 rupiah.